pemirsa, nah sesuai janji kita tadi, kita juga akan Ya. sekarang membahas nih mengenai psikisnya, Bener banget. perasaannya gitu kan, lebih kepada kesehatan Psikis, jiwanya. kesehatan jiwa. Nah, kita Betul. sudah bersama Dr. Laharjo, spesialis kesehatan jiwa. Apa kabar, Dok? Baik, salam sehat jiwa. Wah, salam sehat. jiwa. Tetap semangat, Dok ya. Tetap semangat. Oke, Dok, ini kasusnya Aprilia Manganang ini menjadi tren sorotan masyarakat karena dengan identitas baru dari wanita sekarang sudah menjadi seseorang pria. Nah, gimana pandangan dokter dan kita masuk kata mitos yang pertama, Dok. Ya, Apakah psikis seseorang akan terganggu dengan terjadinya gangguan perkembangan organ kelamin? Fakta atau mitos, Dok? ya jelas itu suatu fakta ya. Jadi karena suatu gangguan perkembangan organ kelamin itu bukan hanya identitas seksualnya saja yang dia rasakan, tapi ada identitas gender, ada pengaruh lingkungan, ada kehidupan sehari-hari yang dia jalankan. Setuju, Dok. Kalau itu adalah merupakan suatu krisis, sesuatu hal yang rasanya stresor, ada suatu tekanan buat dia, tentu akan berdampak kepada kondisi psikisnya. Dan bisa terjadi berbagai gangguan stres pada pikiran dan perasaan yang akhirnya bisa mengganggu fungsi produktivitas dia dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk relasi dengan orang lain juga. Sehingga faktor psikologis itu menjadi hal yang penting. Bukan hanya kesehatan fisik yang penting di sini, tapi kesehatan jiwanya pun harus tetap terjaga. Setuju, Dok. Gitu. Setuju. Betul ya Prof. Betul dok. Nah ini ada fakta atau mitos selanjutnya nih dok. Ya. Menentukan sikap pribadi akibat gangguan organ perkembangan kelamin membutuhkan waktu untuk seseorang beradaptasi dengan status barunya. Ini fakta atau mitos nih dok? Ya, ini jelas adalah suatu fakta gitu ya. Fakta. Karena ketika kita berbicara tentang suatu seksualitas, kelamin, gender, itu butuh yang namanya self acceptance. Ada suatu body image, ada suatu penerimaan yang harus kita lakukan. Ketika ada perubahan-perubahan yang seperti itu, pemberitaan yang ramai misalnya di media, itu akan mempengaruhi persepsinya, perasaannya, cara berpikirnya, dan kemudian perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Jadi jelas itu berdampak sekali dan membutuhkan waktu, atau mungkin juga membutuhkan pendampingan secara psikologis agar dia bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik pada akhirnya. Ya, Seperti itu. karena seperti kata dokter tadi ya, psikis juga sangat penting. Betul. Nah, kira-kira hal apa yang perlu dibangun sehingga dia bisa lebih percaya diri, lebih confident untuk identitas yang baru? Kira-kira apa, Dok? Ya, yang pertama dari diri sendiri ada suatu self acceptance, ada suatu penerimaan Penerimaan diri. Benar Baik. sekali. Bahwa oke, saya pernah mengalami peristiwa yang seperti ini adalah bagian pengalaman hidup yang harus saya jalani. Nah, penerimaan seperti itu perlu dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan juga dukungan ya, support system dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, rekan-rekan, institusi, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau dilihat kasusnya, ini sebenarnya kan adalah merupakan suatu problem medis yang sudah ada standar prosedur yang bisa dijalani. Tetapi melalui ini tentunya tidak mudah karena pemberitaan, berbagai informasi yang didapatkan itu tentunya akan juga mempengaruhi kondisi psikisnya. Jadi pendampingan psikologis perlu juga didapatkan oleh yang bersangkutan. Ya. Benar. Ya. Oke. Dok, ini kan kalau misalnya kita tadi menyimak nih ya, ini kan setelah 29 tahun ya dok. Setelah 29 tahun dia dan even keluarganya pun juga menduganya, memposisikannya dia sebagai seorang wanita. Gitu kan. Sampai namanya aja kan kelihatan ya, namanya kan nama perempuan. Gitu loh ya kan. Nah, sampai akhirnya dia masuk ke tim voli dan sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana ya, Dok? Pasti kan sekarang tiba-tiba dia menjadi seorang laki-laki gitu. Apakah sebenarnya ada risiko gitu kan tentunya dok? Kita bisa nih menakar risiko, efek dampak sosialnya, dampaknya juga terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya dan juga keluarganya nih dok. Apakah ada potensi misalnya gangguan jiwa yang bisa terjadi gitu dok? Ya,
tentu saja resiko-resiko untuk munculnya gangguan jiwa di berbagai situasi dan keadaan itu memungkinkan sekali. Apabila kalau dilihat dari kasus ini gitu ya, ini kan suatu kasus yang cukup berat ya, cukup besar buat yang bersangkutan dan durasi waktunya juga sudah panjang. Tetapi setiap orang punya kapasitas mental dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan, punya support system juga mungkin yang dimiliki. Tetapi resiko untuk munculnya suatu stres, masalah dan gangguan kejiwaan bisa saja terjadi. Ada gangguan ansietas, gangguan depresi mungkin, gangguan psikotik atau gangguan citra diri. Nah, itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu, penting kita punya yang namanya self awareness, menyadari kalau kita udah ada perubahan nih di pikiran, perasaan dan perilaku kita, atau orang-orang sekitarnya melihat gitu ya, kok ada perbedaan ya, dulu agak ceria, lebih ceria, kok sekarang jadi lebih murung, kok ini perilakunya jadi menyendiri, artinya ada suatu indikasi ke arah suatu masalah atau gangguan kejiwaan. Sesegera mungkinlah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa, agar akhirnya bisa mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat kalau memang terjadi suatu masalah di sana. Berarti ada perubahan perilaku ya? Yes, benar sekali. Nah, ini bagaimana dok tipsnya? Apalagi kita melihat kasusnya Aprilia kan 29 tahun sebagai seorang wanita. Sekarang dengan identitas baru sebagai seorang pria. Mungkin ada tipsnya untuk Aprilia dan mungkin untuk masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini, untuk ibu-ibu muda, tips dari apa ya untuk membangun jiwa psikis yang lebih confident mungkin. Ya. Jadi untuk para orang tua juga ya dimanapun berada, ketika lahir seorang bayi di tengah keluarga itu tentunya suatu anugerah yang besar, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau masalah genitalia, seksualitas, kita lihat kalau memang ada yang namanya ambigu genital gitu ya, jadi kita ragu nih antara laki-laki dan perempuan, sesegera mungkinlah berkonsultasi ke profesional. Mungkin ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan kromosom, pemeriksaan hormonal, itu akan lebih memastikan dengan cepat seperti apa nanti penanganan yang akan diberikan pada yang bersangkutan. Karena kalau sudah panjang durasinya, tentunya itu akan lebih sulit dan effort yang dikeluarkan akan lebih besar. Dan buat para orang tua, menerima apa adanya kondisi si anak juga menjadi hal yang penting. Karena penerimaan sepenuh hati dari orang tua dan juga keluarga terhadap seseorang itu akan menjadikan kondisi psikisnya menjadi lebih nyaman. Lebih cepat ya, jadi pentingnya pengaruh dari lingkungan sekitar. Benar ya? sekali, ya. Yes, betul. Nah, dok, ini kan tadi ini kan kita membahas mengenai Aprilia nih dok ya. Tentunya mungkin nih Aprilianya sedang nonton Hidup Sehat TV One ya kan. Nah, mungkin bisa nih dokter berikan juga tips untuk Aprilia atau juga bisa kepada para ibu-ibu, keluarganya gitu. Nah, itu boleh nih dok, silakan. Jadi buat Aprilia atau siapapun di sana mungkin yang punya problem dengan masalah kesehatan jiwa ataupun masalah seksualitas gitu ya. Yang pertama tipsnya adalah just be yourself gitu ya. Jadi diri sendiri saja, bahwa Anda diciptakan berharga seperti kondisi yang sekarang ini. Berikan potensi yang terbaik dari yang apa kamu miliki. Yang kedua adalah hindari pemberitaan yang berlebihan, membaca berita-berita yang rasanya tidak nyaman, yang bikin kita insecure gitu ya. Lebih banyaklah bersyukur. Jadi diganti insecure jadi bersyukur. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah be positif gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh April ya, dia positif sekali dalam berolahraga, beraktivitas dalam institusinya gitu ya. Itu luar biasa oke banget gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan. Dan juga tentunya yang tadi dikatakan oleh dokter itu nanti juga akan menentukan ketahanan emosionalnya gitu kan. Yang tentunya itu akan sangat bagus sekali nantinya ya dok ya. Wah, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak atas informasinya. Oke. Selanjutnya nih Dokter Ekles, kita masih punya informasi menarik lainnya nih mengenai kesehatan. Apa nih Dokter Ekles? Apakah gangguan ginjal pada usia muda bisa menghambat aktivitas? Karena kita akan menghadirkan suatu orang expert, narasumber yang sudah setiap hari melakukan cuci darah. Yes. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.